Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. KM-nya siapa? Asfi. Asfi. Pimpin doa dulu, Asfi. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau ngecek kehadiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ilham. Kemana? Sakit. Ada lagi yang tidak masuk? Robi, Robi, kenapa Robi? ada ini kok. Oh, ada keperluan. Berarti hari ini yang tidak masuk sekolah 2 orang. Nah, setelah absen, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya kita bareng-bareng menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak minta semuanya berdiri.
eh, bagian tubuh-tubuhan. Mungkin kalian kelas SD, ketika SD pernah belajar tentang bagian tubuh-tubuhan. Bagian tubuh-tubuhan ada dimulai dari akar, kemudian ada batang, kemudian ada daun, ada bunga, ada buah. Nah, itu pembelajaran yang kemarin. Nah, dalam pembelajaran sekarang Bapak ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita mengidentifikasi berbagai karakteristik makhluk hidup. Bapak, apa karakteristik? Mungkin nanti di slide berikutnya ada apa ciri-ciri atau karakteristik makhluk hidup. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan karakteristik. Kemudian yang ketiga, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan. Nah, ntar bakal ada yang kedua tadi perbedaan, kemudian pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan. Kemudian, nah di sini materi yang hari ini Bapak akan sampaikan tentang karakteristik dan klasifikasi makhluk hidup. Bagian A yang pertama, makhluk hidup atau benda mati. Selanjutnya, nah coba sama anak-anak dilihat dulu ini gambar apa, kemudian yang ini gambar apa, kemudian apa ciri-ciri makhluk hidup, kemudian benda mati. Coba amati dulu. Sudah diamati? Nah, lihat di sini makhluk hidup atau benda mati, berarti kalian barusan mengamati apa saja ciri-ciri makhluk hidup dan apa saja ciri-ciri dari benda mati. Kemudian gambar berikutnya, lihat, amati dulu. Yang ini apa, kemudian ini apa. Udah bareng-bareng diamati? Nah, lihat. Kemudian lihat. Yang pertama, dari 2 gambar yang barusan Bapak kasih ke kalian semua. Yang pertama, bagaimana tanggapan dari semua benda tersebut? Barusan Bapak sudah melihatkan yang pertama gambar makhluk hidup, kemudian benda mati. Kemudian yang kedua ada yang tadi, yang ini ada pohon apa ini? Tahu nggak? Ini pohon putri maklum. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi ketika benda-benda tersebut disentuh? Kembali ke sebelumnya, ketika benda ini tersentuh, apa yang terjadi? Nah, ntar sama Bapak dijelaskan. Kemudian yang ketiga, golongkanlah mana yang termasuk ke dalam makhluk hidup dan benda mati. Mungkin kalian sudah tahu apa makhluk hidup, apa benda mati. Ya, mungkin Bapak dalam pembelajaran yang sekarang akan menyampaikan ciri-ciri atau klasifikasi, bukan atau karakteristik makhluk hidup dan benda mati. Kemudian yang keempat, apa alasan kalian menggolongkan benda-benda tersebut termasuk ke dalam makhluk hidup atau benda mati? Nanti kita bakalan bisa menggolongkan mana yang termasuk benda hidup atau makhluk hidup, mana yang termasuk benda mati atau benda tak hidup. Ya. Kemudian di sini, nah, bagian A, makhluk hidup atau benda mati. Bagaimana kamu membedakan antara makhluk
dan benda mati. Makhluk hidup tentu saja menunjukkan karakteristik hidup sebagai makhluk hidup. Salah satunya kemampuan menanggapi rangsang dan bergerak. Baru dua cirinya. Yang pertama menanggapi rangsang dan bergerak. Kemudian tanah dan batu memberi tanggapan dan tidak bergerak sehingga termasuk ke dalam benda mati. Namun apa ciri makhluk hidup hanya bergerak atau menanggapi rangsang aja? Yang barusan di sini penjelasan bahwa makhluk hidup bisa bergerak dan menanggapi rangsang. Terus kemudian di sini ada pertanyaan, apakah hanya dua ciri makhluk hidup? Kemudian di sini, pada saat kamu duduk di SD, kamu juga sudah belajar tentang pengelompokan makhluk hidup dan benda mati. Kamu dapat menentukan sesuatu termasuk makhluk hidup atau benda mati berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik. Jadi setiap benda hidup atau makhluk hidup ada ciri-ciri, kemudian ada karakteristik. Ya. Kemudian lihat. Nah, di sini. Jadi karakteristik atau ciri-ciri makhluk hidup bukan hanya dua, tetapi ada delapan. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemudian yang kedua, tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk berevolusi. Kemudian yang keempat, menanggapi rangsangan dari lingkungan. Kemudian yang kelima, mengambil dan menggunakan energi. Yang keenam, memiliki bernapas. Nah, setiap makhluk hidup pasti bernapas. Kemudian yang ketujuh, menghasilkan limbah atau ekresi. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, tubuhnya tersusun dari satu atau banyak sel. Nah, kemudian satu yang pertama, ciri atau karakteristik makhluk hidup yang pertama. Ya. Lihat, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Lihat di sini. Kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dasar dari kehidupan. Biasanya gerakan hewan dapat dengan mudah kamu amati. Berbeda halnya dengan tumbuhan yang bergerak secara lambat atau sulit untuk diamati secara langsung. Salah satu gerakan tumbuhan yang mudah diamati adalah gerakan menutupnya daun putri maut atau mimosa pudica saat disentuh seperti pada gambar. Nah, di sini barusan dijelaskan bahwa gerakan hewan dapat mudah diamati, sedangkan gerakan tumbuhan sulit diamati. Atau pergerakan tumbuhan lambat atau pasif, sedangkan hewan manusia aktif. Jadi kelihatan bagaimana geraknya makhluk hidup ketika kita mengamati. Misalkan Bapak di depan bergerak, kelihatan kan? Ya, misalnya ada contoh, misalnya kamu main ke kebun binatang. Yang namanya kebun binatang ada tumbuhan, ada hewan. Tapi yang sama kalian lihat pasti hewannya. Kan dilihat pergerakannya. Misalnya ada rusa bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Nah, itu pergerakannya aktif. Sedangkan tumbuhan, kita nunggu 1 jam, mungkin tumbuhan itu belum tentu bergerak. Kenapa? Karena pergerakannya pasif. Beda sama ini, ada contoh yang ketika dapat sentuhan pergerakannya kelihatan. Ya, jadi beda sama tumbuhan sama hewan. Jadi kalau hewan pergerakannya lebih ke aktif, kalau tumbuhan pergerakannya lebih ke pasif. Ya, jadi apa aktif lebih ke kelihatan pergerakannya. Ketika pasif lebih lambat pergerakan. Ya.
Kemudian ini baru karakteristik nomor 1. Ada 8 karakteristik. Kemudian nomor 2 ya. Di sini. Yang kedua, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Nah, di sini kalian bisa melihat sesuatu disebut makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini berarti menjadi lebih besar, lebih rumit atau keduanya. Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh lambat, tetapi beberapa makhluk hidup tumbuh lebih cepat. Nah, di sini ada contoh makhluk hidup tumbuhan jagung. Ya, amati dulu semuanya. Di sini ada contoh tumbuhan ya, dimulai dari biji, kemudian bertunas, ya atau bercabang, sampai tumbuh bertahap sampai ini berbuah jagung sampai jagungnya matang, tumbuh, ya berarti kelihatan pertumbuhan jagungnya, ya. Jadi makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Kita menanam jagung satu, ketika ditanam tumbuh berkembang, mungkin dari satu buah jagung akan terdapat beberapa bakal buah atau bakal biji yang bisa ditanam kembali. Ya. Kemudian yang ketiga, makhluk hidup memiliki kemampuan bereproduksi atau reproduksi. Apakah kalian tahu apa yang disebut reproduksi? Ada yang tahu reproduksi? Yang pertama tadi bergerak, kemudian yang kedua tumbuh, yang ketiga ini kemampuan bereproduksi. Semua bapak, ya. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip dengan hidupnya. Reproduksi ada yang terjadi secara seksual dan ada yang aseksual. Reproduksi seksual melibatkan kelamin jantan dan kelamin betina. Kalau reproduksi aseksual tidak melibatkan pertemuan kedua sel. Bisa jantan, bisa hanya betina. Apa tuh reproduksi? Nah, di sini ada bisa menghasilkan keturunan. Misalnya kita punya ayam jantan dan ayam betina yang sudah dewasa. Bereproduksi, ayam betina bertelur 10, kemudian menetas 10, asalnya dari 2 ayam menjadi 12 ayam. Nah, itu yang dinamakan yang tadi reproduksi atau menghasilkan keturunan. Ya. Kemudian di sini nomor 4, makhluk hidup menanggapi rangsang. Lihat dulu ke depan semuanya. Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respon. Kemudian, jika kamu tanpa sengaja memegang air panas dengan cepat, tanganmu ditarik, kemudian kamu berteriak. Stimulus dalam kasus ini adalah suhu panas dan respon adalah menarik tangan dan berteriak. Di sini makhluk hidup menanggapi rangsang. Di sini dijelaskan ketika misalnya kita ada air panas, kita celupkan tangan ke dalam air panas, pasti mungkin kita responnya tangan kita dikeluarkan lagi, kemudian kita berteriak. Nah, itu yang dinamakan makhluk hidup
dibikin kaget sama orang atau sama teman, bisa saja kan kita berteriak. Nah itu sama ciri makhluk hidup tentang menanggapi rasa, bahwa makhluk hidup bisa menanggapi rasa. Kemudian nomor 5, makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Manusia mau menggunakan makhluk hidup. Manusia mendapatkan energi dari mana? Ada yang tahu? Manusia mendapatkan energi dari mana? Energi, tenaga dari mana? Dari manusia. Kita kuat, kita mendapatkan energi dari mana? Dari air nih, dari makan. Bayangkan kalau manusia makhluk hidup tidak makan, tidak minum, berarti kita akan yang tadi kekurangan yang ya. Di sini makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Jadi manusia mendapatkan energi dari makanan atau minum. Berbeda dengan tumbuhan. Kalau hewan sama manusia sama, hewan makan, betul kan? Hewan makan tidak? Gajah makan, paus makan, ayam makan, minum. Berbeda dengan tumbuhan. Lihat di sini, makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan berbeda dengan hewan. Tumbuhan tidak bisa bergerak ke sana kemari mencari makanan. Tapi apa yang dilakukan tumbuhan itu apa? Memanfaatkan matahari untuk proses fotosintesis. Bapak, apa proses fotosintesis itu? Proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Kalau manusia, hewan tidak bisa membuat makanan sendiri. Mungkin kita harus belanja dulu, baru bisa buat makanan. Mungkin kita harus jajan dulu, baru kita bisa makan. Ya, tidak mungkin tumbuhan jalan-jalan nyari makan. Karena tumbuhan yang tadi ya bisa membuat makanannya sendiri. Melalui apa? Melalui proses fotosintesis. Mengerti sama-sama? Mengerti kan? Nah, yang barusan ada apa? Karakteristik makhluk hidup terlalu. Kemudian yang keenam, karakteristik makhluk hidup yaitu makhluk hidup dapat bernapas. Manusia makhluk hidup kan? Ayam, kemudian tumbuhan, sama mau. Kemudian lagi gajah, jerapah, hewan, kemudian ada hewan ternak. Ikan yang berenang di dalam air, apakah ikan bernapas? Bernapas, menggunakan ini. Kita manusia yang ada di darat bernapas menggunakan paru-paru. Ya, lewat hidung, melalui kerongkongan, kemudian melalui paru-paru. Ya. Kemudian di sini lihat, hewan memerlukan oksigen untuk bernapas atau respirasi. Oksigen yang dihirup oleh hewan digunakan untuk mengoksidasi atau membakar zat makanan di dalam sel sehingga dihasilkan oleh energi. Nah, di sini zat sisa dari proses oksidasi ini adalah karbon dioksida atau uap air. Jadi ketika misalnya hewan memasukkan oksigen, mengeluarkan yang tadi karbon dioksida. Ya.
Jadi makanya Bapak sering melihat ya, kalau ketika ada makanan yang panas harusnya ditunggu dingin dulu. Jangan sampai kamu tiup dengan mulut. Kenapa? Karena yang dihasilkan karbon dioksida. Apa karbon dioksida? Racun. Ya, jadi gas yang sudah tidak boleh digunakan lagi. Mungkin ketika misalnya kita makan bakso, makan nasi, ketika makanannya masih panas, lebih baik disimpan dulu, ditunggu sampai dingin, jangan ditiup pakai mulut. Ya. Kemudian di sini sama halnya dengan hewan, tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk proses oksidasi zat makanan dan menghasilkan zat sisa yang sama, yaitu karbon dioksida atau uap, Pak. Sama tumbuhan juga. Ya. Sama hanya dengan hewan atau manusia. Tumbuhan juga bernapas. Jadi jangan pikir sama kalian semua bahwa yang dinamakan tumbuhan atau makhluk hidup tidak bernapas. Apa mungkin tumbuhan kan tidak bergerak? Masa bisa mungkin tumbuhan bisa bernapas? Kan tidak bergerak. Tapi kalau tentang biologi, belajar tentang bahwa menjelaskan bahwa tumbuhan juga sama bernapas, makan sama. Ya, bernapas, makan sama. Tumbuhan makan kan bergerak tapi secara pasif yang tadi. Ya, kemudian bernapas sama. Ya. Selain itu tumbuhan mengikat karbon dioksida yang digunakan untuk proses fotosintesis. Ya, berarti sama. Ya. Tadi fotosintesis membuat makanan sendiri, kemudian sama juga mengikat karbon dioksida untuk dijadikan proses fotosintesis. Nah, di sini jadi tumbuhan sedikit berbeda dengan hewan dalam pemanfaatan gas oksigen dan karbon dioksida. Yang barusan Bapak jelaskan bahwa pernapasan tumbuhan dan pernapasan hewan berbeda. Nah, kemudian nomor 7, makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Tahu zat sisa? Ada yang pernah mendengar apa sih Bapak zat sisa? Apa sih zat sisa? Jarak, kamu tahu apa itu zat sisa? Belum tahu? Nah, sini dijelaskan. Terdapat banyak sekali proses biokimiawi dalam tubuh makhluk hidup. Selain menghasilkan produk yang berguna, reaksi ini juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini disebut dengan excretion. Kita mengeluarkan zat sisa untuk mentari. Agar apa? Tidak proses pengeluaran sisa melalui hasil sisa metabolis. Nah, di sini kenapa harus dikeluarkan? Karena bersifat racun. Ya, misalnya kita berkeringat, kan zat sisa. Apa kemudian bisa saja ketika misalnya kita makan, kita mengeluarkan air kencing, mengeluarkan tinja, kan itu zat sisa yang energinya sudah diserap oleh tubuh, kemudian sisa-sisanya dibuang oleh tubuh. Ya. Kemudian di sini nomor 8, makhluk hidup yang terakhir ya, karakteristik makhluk hidup yang 8, makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel atau uniseluler seperti Paramecium, amoeba, dan Euglena. Pada gambar
yang Bapak tadi kasihkannya. Sedangkan makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel multiseluler, contohnya manusia, hewan, jamur, virus, tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak tersusun dari sel. Tubuh virus hanya tersusun dari protein yang di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA atau RNA. Nah, di sini lihat. Yang barusan bahwa yang multiseluler itu manusia, hewan, dan jamur. Sedangkan virus di sini tidak tersusun dari sel. Kenapa? Karena penyusunnya dari protein. Ya, berupa genetik, berupa DNA atau RNA. Kemudian, terima Pak. Nah, mungkin tentang klasifikasi dan karakteristik makhluk hidup yang bisa Bapak sampaikan seperti itu. Apa mungkin ada yang mau ditanyakan dari sini? Nah, sini makhluk hidup atau benda mati. Ada kan? Apa mungkin kalian semua sudah mengerti apa perbedaan makhluk hidup, kemudian benda mati, kemudian ada karakteristik yang 8 karakteristik makhluk hidup? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin penjelasan Bapak sudah jelas sampai kamu bisa mengerti semua apa saja karakteristik makhluk hidup? Udah. Yang pertama mungkin tadi mengulas kembali ya, memiliki kemampuan untuk bergerak dan Kemudian yang kedua tumbuh dan berkembang. Kemudian yang ketiga memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Yang keempat menanggapi yang sama dari lingkungan. Kemudian yang kelima mengambil dan menggunakan energi. Yang keenam memiliki kemampuan yang ketujuh menghasilkan limbah atau yang terakhir Serta tubuhnya tersusun dari satu atau banyak sel. serta tubuhnya tersusun dari satu atau banyak Sel. Berbeda yang terakhir tadi, berbeda dengan virus. Kalau virus tersusunnya dari protein. Nah mungkin penjelasan dari Bapak hanya ini. Nah sini lihat pembagian KPD dan evaluasi. Nah Bapak pengen dulu barusan kan Bapak sudah menjelaskan apa saja karakteristik makhluk hidup. Nah sekarang Bapak punya tugas untuk kalian semua anak bikin LKPD 1 tentang apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya. Nah di sini Bapak ada 3 kelompok, sama Bapak dikasih 1 kelompok 1 LKPD. Nah setelah dikasih LKPD mungkin sama peserta kelompoknya presentasikan ke depan. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Alatnya di bawah kan?
yang diskusi ya. Nah ini ya, kalian ditempel ke karton ya, mau hewannya apa, penggunanya apa, ditempel, kemudian bergeraknya seperti apa, kemudian bernafas, kemudian berkembang biaknya, kemudian pekat terhadap rasa, kemudian makanannya apa, seperti itu ya. Ya, Bapak kasih waktu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas LKPD ya. Nah, Bapak harap semua anggota kelompok bareng-bareng mengerjakan tugas kelompok. Ya. Pegang. Lemnya ada di depan. Kamunya ke depan, jadi bisa pegang yang paling dulu. Nah. Untuk susunannya bebas ya, mau hewan dulu, mau tumbuhan bebas. Kalau ininya kebesaran bisa digunting supaya kartonnya cukup ya. Ada guntingnya kan ya? Untuk presentasi ke depan mungkin Bapak nanti akan menanyakan bagaimana pergerakan gajah, kemudian bagaimana pergerakan bergeraknya ayam ya, dan bagaimana bergeraknya paus. Bisa diwakili oleh 3 orang. Tahu kalau bisa semuanya sama ada kamu ya.
serapi mungkin ya, biar bagus. Kemudian jangan lupa Bapak, kan di setiap karton belum ada nama kelompoknya ya. Sama kalian ditulis nama kelompoknya siapa aja namanya. Kemudian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Tiga orang perwakilan dari kelompok masing-masingnya. Kalau yang di atas Pak, kasih nama kelompok dulu. Kalau misalnya ini kelompok 2 siapa? Pengiman jangan terlalu cepat, santai aja, serapi mungkin ya. Bakalan cukup Pak. Tuh. Tinggal Pak, ini ikuti, tempelin. Ya. Misalnya yang pertama aja bedanya gimana. Kemudian bernafasnya yang tadi Bapak seperti apa. Kemudian perkembangbiakan. Buat tulisannya sama kelompoknya yang bagus ya, biar kelihatan sama kelompok yang lain. Ini nih. Oh, itu tuh yang gambar ayam bisa kayak ya kelompok 1. Jadi gunting pasti gambarnya lebih bagus lebih ya. Itu yang gambar ayam.
Kelompok 3 gimana? Nanti kan Bapak kalian semua ke depan mempresentasikan bagaimana paus, kemudian tumbuhan, apakah paus bernapas, kemudian apakah tumbuhan bernapas, ya, kemudian apakah paus menerima rangsang. Buat penamaan kelompok agak tebalan, jadi ketika kamu presentasi ke depan, apa? Kalau ada cemi pakai cemi, hah? Gak apa-apa. Mau pakai cemi gak apa-apa. Ini pakai cemi biar kelihatan. Jadi kamu pakai pensil dulu, setelah pakai pensil, agak besaran biar kelihatan kelompok 2, ya. Kemudian nama anggota kelompoknya siapa? Buat ntar ceminya giliran aja. Biar semua kebagian. Pada semangat ya? Nah, pada semangat ya? Nah, kalau enggak pada semangat, udah lesu, lihat Bapak dulu sebentar ke depan. Nah, pekerjaannya simpan dulu. Diambil itu pekerjaannya. Lihat di sini Bapak ada blok ya. Buat ice breaking supaya kita semangat dalam mengerjakan tugas yang Bapak kasih. Kamu lihat ke depan kalau buat bikin presentasi kita. Kalau Bapak gerakin pulpennya ke kanan, kamu badannya ke kanan.
Kemudian kalau Bapak gerakin pulpennya ke kiri, kamu gerak ke Kiri. kemudian kalau Bapak gerakin pulpennya ke belakang sama ke depan, berarti badan kamu gerakin ke belakang atau ke Depan. belakang atau ke Depan. siap? Siap. Berdiri dulu semuanya. Biar gak gantung, biar konsentrasi. Lihat ke depan semuanya. Bapak gerakin ke kanan, berarti kamu badan kamu ke kanan. Bapak gerakin ke kiri, berarti badan kamu ke Kiri. siap? Siap. Lihat. 1 kiri kanan. Berdiri lagi. Kemudian ke depan. Kemudian ke belakang. Kemudian ke kiri. Tinggal gini, tinggal ice breakingnya tinggal ketika pulpennya ke kanan. Kanan menurut Bapak kanan, berarti badan kamu pinggir ke kanan. Kalau misalnya pulpennya ke kiri, berarti badan kamu ke sekali lagi lihat, diam dulu tugasnya. Lihat ke depan, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah, tepuk tangan buat semuanya. Nah, sok dilanjutin lagi tugasnya. Berarti tinggal yang ini replay. Nunggu. Untuk penambahan kelompok saya dulu yang bisa dan pakai jam jadi kelihatan kelompoknya ya serapi mungkin.
sambil tunjukkan kreativitas. Kasih pensil dulu, tapi ditebelin sama spidolnya. Kelompok 3 gimana? Kelompok 3? Tuliskan nama angkatannya. Iya, ada apa lagi? Besok ini. Kelompok 3. Ini bisa di
Mungkin kalau ntar ke depan kelompok misalnya presentasi kelompok lebih ke kalian menjelaskan apakah gajah bernapas, apakah tumbuhan bernapas, ya. Itu dia yang lebih cepat lagi. Karakteristiknya dilihat kalian. Mana yang tadi udah? Nih. Kelompok 1 sama kelompok 3 pasti namanya. Lebih dipercepat. Di sini. Nah, tinggal ditempel. Cepetan. Tuh, kelompok 3 udah ditempelin tuh karakteristiknya. Ini kelompok 2 dulu tempelin. Mana kelompok 3? Ada? Oh, enggak. 3 orang perwakilannya yang pegang itunya 2 orang, yang presentasinya. Ada yang sudah beres?
Kelompok 3 gimana? Waktunya sedikit lagi. Untuk kelompok 1 silahkan ke depan nih. Gak apa-apa untuk penulisan nama kelompok. Bapak tahu, tinggal sedikit aja. Kita dari kelompok 1, Tia, Karlina, Sania, sama Dini. 3 orang ke depan. Yang 2 orang pegang, yang 1 orang. Apa gini? Semua jauh ke depan. Kelompok 1. Nah, lihat ke depan semuanya. Nah, ini hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Ya. Nah, di sini lihat, di sini ada ayam, ada paus, ada gajah, kemudian ada yang ini, tahu tadi? Bunga putri. Kemudian ada bunga matahari. Nah, di sini lihat. Nah, pertanyaannya, apakah ayam peka terhadap rangsang? Peka kan? Yang namanya makhluk hidup pasti peka terhadap rangsang. Kemudian paus sama peka gak? Kemudian ini ayam peka terhadap rangsang. Kemudian ayam berkembang biak? Berkembang? Kemudian kelompok 1, apakah ayam bernapas? Bernapas. Kemudian ayam makan enggak? Ayam makan untuk menghasilkan atau memperoleh energi. Kemudian bergerak. Apakah ayam bergerak? Bergerak secara berbeda dengan tumbuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, Hasbi sama Abika sama. Nah, dan barusan kelompok 1 menjelaskan tentang ayam. Nah, kelompok ini mau menjelaskan tentang apa? Bunga matahari atau paus? Paus gak apa-apa. Nah, yang kelompok 2 tentang paus. Apakah paus peka terhadap rangsang? Kelompok 2. Kemudian makan ke paus? Bergerak. Bernapas? Paus bernapas dengan paru-paru. Nah, paus merupakan ikan tapi bukan ikan sih, lebih masuk ke mamalia atau paus. Ya, jadi paus bernapasnya dengan menggunakan paru-paru. Kemudian berkembang biak. Paus berkembang biak? Berkembang biak dengan cara melahirkan. Mungkin kebanyakan ikan, kalau ikan di kolam lebih banyak bertelur ya. Beda dengan paus. Paus kan termasuk ke hewan mamalia. Jadi paus melahirkan. Nah, udah. Untuk kelompok 2 tepuk tangan. Untuk kelompok 3 silakan ke depan. Cepetan. Cepetan untuk kelompok 3. Untuk kelompok 2, Cinta ke depan, Cinta. Apa Gio cowok yang laki-laki. Yang laki-laki ke depan. Cepat.
mungkin lebih ke bunga matahari. Ya, lihat bunga matahari pekat terhadap rangsang, betul nggak? Kalau ketika misalnya ada matahari dari timur, mungkin bunga matahari menghadap ke timur, tapi ketika misalnya di atas menghadap ke atas. Ketika bunga mataharinya ada di barat menghadap ke barat, yaitu atau pekat terhadap rangsang. Kemudian berkembang biak. Untuk pertanyaan misalnya bertanya ke kelompok 3, apakah bunga matahari berkembang biak? Berkembang biak. Mungkin berkembang biak bunga matahari ketika misalnya kita menanam biji, ya, kemudian nambah, jadi lebih banyak berkembang biakan. Kemudian bergerak, yang tadi mungkin bergerak lebih secara pasif ya, tidak seperti hewan aktif. Kemudian bernafas, sama bernafas dengan menggunakan daun yang ada stomata. Kemudian makan, bunga matahari makan dengan air atau pupuk atau sebagainya. Utama untuk kelompok ya. Nah, di sini lihat untuk kelompok 1, 2, 3 Bapak ucapkan terima kasih mungkin ya. Barusan udah presentasi ke depan semuanya dengan hasil yang sangat bagus. Kemudian lihat untuk refleksi barusan tentang kita Bapak tadi menjelaskan tentang apa benda mati dan apa benda tak hidup atau makhluk tak hidup. Kemudian di sini lihat kesimpulannya, karakteristik. Jadi yang tadi Bapak jelaskan makhluk hidup ada 8 karakteristik. Yang pertama, apa yang pertama? Untuk kesimpulan yang pertama itu yang pertama karakteristik makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Yang kedua tumbuh dan berkembang. Kemudian yang ketiga memiliki kemampuan untuk berproduksi. Yang keempat menanggapi rangsangan dari lingkungan. Yang kelima mengambil dan menggunakan energi. Kemudian yang keenam memiliki kemampuan bernapas. Yang ketujuh menghasilkan limbah. Kemudian yang kedelapan tersusun dari sel. Ya. Nah, mungkin pembelajaran Bapak dicukupkan sekian. Maaf kalau pembelajaran Bapak ada yang belum paham atau kalian ada yang belum mengerti. Untuk pembelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya. Nah, dicukupkan sekian mungkin untuk pembelajaran hari ini. Untuk LKPD nanti Bapak bagikan. Nah, mungkin sampai segitu ada yang mau ditanya?